Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi atau menjawab uh, komentar yang menyampaikan bahwasanya saham itu sangat sulit dianalisa sehingga ada keyakinan nggak bisa saham itu dianalisa. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami bisa terus berkembang. Jadi komentar itu cukup banyak di video-video kami, tapi kami screenshot beberapa yang menyampaikan seperti ini. Berdasarkan pengalaman saya di saham, analisa apapun sulit, kadang benar atau salah, penentuannya hanya di pembeli dan penjual. Itulah yang menentukan naik turunnya saham. Komentar satu lagi juga sama, komentar yang satu lagi juga sama intinya. Jadi dia meyakini hanya ditentukan oleh supply and demand. Sebelumnya saya terima kasih atas komentar ini karena menginspirasi kami untuk menjadikan sebuah konten. Nah, keyakinan saham tidak bisa dianalisa itu mari saya akan komentari pelan-pelan ya. Mungkin pengalaman yang dia rasakan berbeda dengan apa yang kami rasakan. Pertama gini, memang namanya harga saham itu ditentukan oleh supply and demand. Banyak pembeli, maka harga akan naik yang ada di kolom bid ini. Banyak penjual, maka harga kemungkinan akan turun di kolom offer ini. Nah, biasanya memang teman-teman itu hanya menganalisa di sisi sini, ya, supply and demand, yang mana itu biasanya sangat teknikal. Bukan berarti teknikal ini tidak perlu, tapi sangat teknikal sekali kalau dianalisa pasar modal. Tapi yang perlu dipahami lebih jauh, sebetulnya ada penggerak yang namanya kenapa orang banyak membeli dan kenapa banyak orang menjual. Kecuali kalau Anda full bermain di saham gorengan, akan berbeda lagi. Tapi pada umumnya ada dorongan kenapa orang membeli, kenapa orang menjual. Jadi tabelnya seperti ini. Ini harga saham, ya, yang digerakkan oleh supply and demand. Tapi keinginan untuk orang membeli itu ada dorongan. Contoh misalkan ada namanya fundamental laba rugi. Ketika misalkan ada berita ini, pendapatan dan laba bersih semen Indonesia kompak naik di semester 1, maka orang banyak ingin membeli. Karena apa? Ketika labanya naik, bisa jadi pembagian dividen akan naik. Jadi logika-logika seperti ini yang kemudian banyak orang tidak mengetahuinya. Yang berikutnya bisa jadi juga ada sentimen. Sentimen itu sesuatu yang akan berdampak ya melalui berita. Jadi contoh DSNG susun program aksi iklim untuk kurangi emisi gas rumah kaca. Ini bisa jadi berdampak ke ke keuntungan, bisa jadi tidak, tapi ini menjadi sentimen. Anda tinggal pikirkan. Nah, ketika ada ini, maka terjadilah dorongan orang untuk membeli atau menjual. Oh, masa depan perusahaan ini cerah loh. Oh, masa depan perusahaan ini bagus, maka saya pengen membeli. Oh, masa depan perusahaan ini suram. Makanya itulah fungsi berita untuk investor atau untuk orang yang pelaku di pasar modal. Yang mana ini baru menggerakkan harga saham karena ditentukan oleh orang pengen beli, orang pengen jual. Nah, kalau Anda berpikir di sini saja, bisa dikatakan untuk meraih keuntungan di pasar modal agak sulit. Ya, sekali lagi agak sulit. Kalau Anda pengen lebih jauh lagi, ini tabel masih sangat sederhana. Anda bisa lihat ini. Nah, saya tadi menjelaskan di proses ini ya. Yang paling banyak juga tidak orang pahami adalah memahami namanya emiten atau perusahaan yang diwakili oleh sebuah kode. Contoh, emiten semen Indonesia, kodenya SMGR. Perlu Anda pahami, dia punya proses bisnis yang kebanyakan di pasar modal orang tidak paham proses bisnisnya seperti apa, yang mempengaruhi laba itu apa, yang menggerus laba itu apa. Nah, ini dipengaruhi juga oleh namanya sentimen sektor, misalnya semen, sektor properti di situ.
Kemudian kebijakan, contoh kebijakan anggaran untuk infrastruktur ini berpengaruh pada semen. Contoh isu global, inflasi bagaimana, itu juga berpengaruh. Kalau Anda pengen mendapatkan untung di pasar modal, jangan hanya menganalisa ini. Kalau bisa di sini, kalau bisa di sini nih, Anda analisa ya isu globalnya, kebijakannya, sentimen sektor, dan Anda harus paham proses bisnis daripada perusahaan tersebut. Kalau Anda mengatakan, loh susah dong kalau gitu. Lah, mau dapat uang yang banyak ya memang seperti ini. Tidak sesederhana Anda naruh di harga ini kemudian dapat untung. Mari kita lihat contohnya apa yang kami lakukan dalam waktu dekat ini ya, belum lama yang masih hangat lah, mungkin bisa mudah untuk dipahami. Kami menunjukkan beberapa namanya foto di rekening sekuritas kami. Ini yang di BNI, ini periode bulan Juli. Nanti yang kami tampilkan di sebelah sini ya. Jadi bukan total seperti itu, tidak. Pada bulan Juli, saya pegang namanya 3 emiten minyak, nggak tanggung-tanggung. Di antara seingat kami 10, 3 kami pegang emiten minyak. Apa itu? Apex, Elsa, ada Ruiz. Kami sengaja untuk menampilkan jumlah lot walaupun bagian depannya masih kami tutup ya, karena apa namanya, biar tidak menyangka hal-hal lain lah. Ya kami tutup depannya khawatir ada yang menyangka oh ini sangat sedikit lot segini, ada yang menyangka terlalu banyak. Jadi sederhana aja kami tampilkan jumlahnya. Pada waktu itu Apex harganya 154. Pada waktu itu Juli, ingat ya, saya pegang Juli. Elsa harganya 319, average yang kami pegang. Ruiz harganya 200. Kami ingin mencontohkan Ruiz aja, nggak usah tiga-tiganya. Dan waktu itu kami masih minus. Kami bukan orang pintar yang beli kemudian langsung naik, enggak, kami enggak. Pada bulan itu, kenapa kami berani untuk mengambil 3 emiten minyak? Karena apa? Ada berita yang mengucapkan bahwasanya investasi di hulu migas itu naik 26% dari tahun sebelumnya. Kenapa kok kami beli emiten minyak itu? Karena kami paham proses bisnis di 3 emiten tersebut. Apex itu adalah pengeboran, ya pengebor alat apa namanya rig, jadi kayak alat bajak gitulah. Elsa itu dia proses eksplorasi, ya ini terkait hulu migas. Ruiz konsultannya, ya. Nah, Anda bisa lihat Apex average kami naik 157 karena apa? Kami average up ya. Awalnya 154, 157. Ini bulan Agustus masih belum naik, bahkan yang Lewis itu turun 191 yang tadinya itu 194. Kami biasa aja. Ya, jadi seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Ada berita di akhir Agustus yang menyampaikan apa? Minyak, dan ini berita dari luar negeri ya. Kami tidak kami baca juga berita dari luar negeri apa? Oil going up to 300 US dollar per barrel. Bayangkan, nyampe angka itu. Kami sudah pernah membahas khusus tentang kenaikan harga minyak. Ini 29 Agustus. Artinya minyak akan menggila dan Anda masih berpikir tentang supply and demand di kolom bid offer, itu ketinggalan jauh. Ya, sebelum kita apa namanya membeli sebuah saham, kita harus berpikir lebih jauh. Nah, Anda eh, apa yang terjadi kemudian ya? Apa yang terjadi kemudian pada bulan September? Ini kan saya buat Oktober. Bulan September saham Apex, Swiss itu naik gila-gilaan, Elsa naik gila-gilaan. Dan ketika berita itu hot, kami pamit ya. Ketika saham sudah naik, kami pamit. Tidak terus menerus di situ, enggak ya. Dan kami sudah cukup, bukan tipe orang yang harus beggar, enggak. Jadi kami masuk ketika harganya masih belum ada orang yang lirik. Ketika itu orang menganggap ini saham nggak berguna lah, sampah lah. Enggak, kami nggak update komentar, kami nggak update status di Stockbit, enggak, kami diem-diem aja, akumulasi pelan-pelan. Dan kami minus beberapa kali, beberapa bulan, ya nggak masalah bagi kami itu. Kami bukan orang sakti yang bisa beli langsung bus gitu, enggak.
sabar aja, kami kan paham kebodohan kami sehingga kami memakan waktu yang lebih lama daripada teman-teman yang sudah cerdas dan kemudian memegang waktu dengan sangat singkat gitu. Walaupun kami tidak pamit di seluruh emiten minyak, hanya beberapa yang kami cabut, ada satu yang masih kami tinggalkan karena kami paham proses bisnis ini akan berdampak panjang terhadap eh, kenaikan harga minyak. Kalau lainnya lebih ke sentimen. Nah, seperti itu jadi dalam investasi di pasar modal. Maka saya akan menyarankan gini, kalau misalkan Anda pengen untung, tolonglah, mungkin Anda sudah suhu ya, pengalaman di pasar modal. Jangan hanya analisa di sinilah. Ya, kalau Anda analisa di sini ya jadi korban aja. Ya, Anda kemudian harus analisa apa? Pahami proses bisnisnya. Jadi tahu sentimen apa yang kemudian mempengaruhi. Contoh misalkan ketika SMGR kami jual. Kenapa? Karena energi harganya naik ya. Kami sudah mendapatkan untung, kami amankan seperti itu. Jadi apakah suatu hari kami masuk lagi di pasar semen? Akan masuk. Kita lihat. Kita kalau kami ngelihatnya di mana? Di sini kalau kami melihatnya di isu global, kebijakan, sentimen sektor yang kemudian mempengaruhi proses bisnis. Jadi seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan di kami, uh, kami masuk apa lagi setelah menjual emiten minyak dan mendapatkan untung dari situ? Ya, kalau Anda lihat video-video kami sebelum-sebelumnya, Anda pasti tahu deh feelingnya. Oh, saham hijau ini masuk di sektor ini. Suatu hari kami akan lebih detail membahas tentang logika di pasar modal yang ya agak rumit memang, tapi kalau Anda tidak pelajari sampai kapanpun menurut kami pengalaman Anda akan berbeda dengan apa yang kami rasakan. Anda merasakan selalu tidak bisa menganalisa, kalau kami merasakan saham bisa dianalisa sampai emiten yang menurut Anda anggap sebagai gorengan. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.